Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Pendopo Apoy. Kenapa dinamakan Pendopo Apoy? Berhubung Apoy Madura itu channelnya tidak bisa dimonetisasi. Nah, ada sebuah pelanggaran yang terdeteksi oleh pihak itu. Jadi Apoynya tetap diletakkan dan channel saat ini adalah channel podcast khusus dan temanya ya melebar kemana-mana. Jadi saya harapkan pemirsa channel saya yang kemarin, channel Apoy Madura, bisa menonton di channel baru saya. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, saat ini saya mulai kemarin sore sudah ada di kediaman teman saya, teman lama, Sohib. Saya dari rumah ke tempat beliau berjarak sekitar 50 km dengan mengendarai sepeda motor sore hari. Rencananya tadi malam saya akan melakukan podcast dengan Pak Kiai, tapi berhubung karena tadi malam ada nonton bareng nobar, yaitu sepak bola kita PSSI Garuda Muda tadi malam melawan Irak. Tapi walaupun kalah, memang kualitas permainan memang rasanya seperti pertandingan di Eropa katanya. Baiklah pemirsa channel Pendopo Apoy, rencananya memang tadi malam, akhirnya sekarang sudah hampir 11 jam 11 siang. Sebentar lagi akan meluncur ke masjid bersama-sama, tapi Bapak Kiai ada tamu tadi malam, banyak tamu, banyak teman-teman kita yang hadir ke sini. Saat ini kami akan memperkenalkan, sebenarnya beliau adalah memang sudah banyak dikenal oleh selebritis di Jakarta. Beliau adalah Ustadz Ajilah Haji yang boleh nanti diceritakan flashback ke belakang. Baiklah pemirsa, kita langsung bagaimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Baiklah Pak Yai, kita akan menanyakan tentang perjalanan panjenengan, karir panjenengan sampai saat ini. Dipersilahkan Pak Yai. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kru Apoy Madura yang telah memperkenalkan saya kepada seluruh saudara-saudara kita khususnya Madura dan juga seluruh Indonesia. Dan saya pun banyak terima kasih khususnya kepada beliau Mas Kai alias Mas Yanto, sudah dikenal di Pulau Madura yaitu Apoy Madura. Alhamdulillah beliau dengan senang hati bersilaturahmi dengan kami di tempat kami, di rumah kami. Alhamdulillah, tidak lain beliau ingin tujuannya mempererat persahabatan persaudaraan. Ya, itu. Saya sangat bersyukur, sangat luar biasa. Beliau jauh-jauh datang hanya ingin bersilaturahmi. Ya. Mudah-mudahan dengan jalan silaturahmi ini ada manfaatnya pada diri saya sendiri dan juga beliau dan juga seluruh pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada. Baik, kalau tadi beliau bertanya bagaimana kisahnya
dari perjalanan hidup saya ini, dari mulai awal, kalau boleh saya cerita, tapi maaf saya sepotong-potong, hanya singkat-singkat saja. Mungkin kalau diceritakan keseluruhan secara komplit sehari semalam tidak nggak cukup. ya. Hanya sekedar menceritakan sejarah perjalanan hidup saya. Ya, betul. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Kai atau Mas Yanto, khususnya kru Apoy Madura. Saya sangat bersyukur ya. Baik, kalau boleh saya cerita, saya dari ujung Pulau Madura, yaitu kota Sumeneb. Tujuan kami ini ke ibu kota ingin menjadi seorang artis. Awal-awalnya ya. Awal-awalnya ingin jadi seorang artis. Dan memang sempat rekaman Pak Yai. Alhamdulillah saya sempat rekaman. Di Surabaya juga sempat rekaman sebelum ke Jakarta. Alhamdulillah kami ini juga rekaman. Waktu itu studinya di Nafiri. Satu album dengan Jupilatul pada saat itu. Oh iya, iya. Itu kalau mau saya ceritakan sejarah. Awal daripada karir. Jadi perjalanan saya itu sangat pahit. Bagaimana rasanya ibu kota, dari siang sampai malam, malam sampai siang, tidak ada henti-hentinya untuk meniti karir itu. Alhamdulillah, saya di ibu kota, nyampe di ibu kota selama 3 bulan saya rekaman di Nafiri. Iya, iya. Ya. Tahun berapa Pak Yai? Itu tahunnya saya lupa itu. Iya, iya. Tapi yang jelas tahun sekitar 80-an ya. Kurang lebihnya di atas 90. Kalau nggak salah 2004. 2004. Apa 94? Kurang lebihnya 1994 ya. 94 kalau nggak salah. Iya, 94 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Berarti sebelum saya merantau ke Jakarta tahun 96 saya merantau dan ketemu dengan beliau itu tahun 1988. Kurang lebihnya. Cempaka Putih. Ya. Alhamdulillah saya berjalan dengan lancar, dengan tekun, meniti karir saya, tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas. Apalagi nyamuk ya. Apalagi di ibu kota itu nyamuknya kayak semut. Ya, di ibu kota itu nyamuknya sangat luar biasa. Ujian demi ujian, perjalanan demi perjalanan, saya jalani. Saya jalani dengan tabah, sabar, soal pahit, manis. Alhamdulillah, saya bersyukur saya alami. Jadi, kalau saya menceritakan bagaimana kok bisa terjadi seperti ini, nah itu kembali lagi kepada kehendaknya Allah. Betul. Kembali kepada kehendaknya Allah. Jadi perjalanan saya ini memang luar biasa mengelilingi ibu kota. Iya. Dari kadang-kadang malam sampai pagi gitu Pak ya. Dulunya untuk membangun sebuah karir gitu ya. Pagi sampai malam, malam sampai pagi. Iya. Begitulah ibu kota. Kadang-kadang tidak cukup ya. Makan sehari, kadang-kadang tidak makan 2 hari gitu. Kadang-kadang kita itu rokok 1 batang itu bisa 2 hari 2 malam. Kopi pun begitu. Iya. Itulah perjalanan saya untuk meniti karir. Iya. Sehingga sangat luar biasa. Terpaan, ujian, cobaan, sangat luar biasa. Alhamdulillah, saya dikasih kesabaran
diberi pokok iman, subhanallah, sampai saya berjalan di perjalanan dari dunia malam. Halo sahabat-sahabatku, ini perlu didengar baik-baik. Dunia malam gitu ya. Ini kalau saya cerita dunia malam, jangan cerita kepada saya ya. Saya 8 tahun, 9 tahun ada di dunia malam. Walaupun tidak hanyut ya di ya, dalamnya, walaupun tidak terhanyut dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Betul. Kalau bicara tentang ayam kampung, itu dari yang hitam sampai yang putih ada. Jangan cerita kepada saya. Ya, dari coklat sampai hijau, dari hijau sampai merah ada. Apalagi yang pirang-pirang itu ada di ibu kota. Iya. Ya, ini sejarah. Pernah kita dulu sebuah pengalaman yang hampir mengerikan ketika memang ada sebuah organisasi kemasyarakatan itu melarang beroperasinya hiburan-hiburan malam. Kita sempat waktu itu dalam bulan Ramadan ya, kurang lebihnya hadir di situ, nggak tahunya hampir kita hampir jatuh ke comberan. Iya. Itulah sejarah pahit. Iya. Jadi saya meniti karir ini tidak gampang, tidak mudah. Tidak setengah-setengah Pak ya. Iya. Menurut sampean ya. Tidak. Kalau orang Madura bilang tidak oke-oke. Tak oke gitu. Jadi saya betul-betul bagaimana dalam proses perjalanan ingin jadi seorang artis. Iya. Sampai masuk ke dunia dapur rekaman. Alhamdulillah saya sangat bersyukur itu. Sampai terlibat di dalam pergumulan dunia malam gitu ya. Sehingga saya lama-kelamaan masuk dunia malam. Ya. Nah, kalau di ibu kota ada namanya Mabes. Mabes itu Mangga Besar. Besar ya. Disitulah tempat hal-hal yang sangat luar biasa. Luar biasa. Dari mulai ibu kota sampai ke pelosok-pelosok pun saya berjalan dengan lancar. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, ini saya cerita sedikit tentang sejarah pengalaman, sejarah perjalanan, pahit, manis, sudah saya rasakan semua. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur, puji syukur, sehingga saya diberikan sesuatu oleh Allah. Maka terjadilah saya mengatakan saya seorang kiai, dan saya pun tidak mau dikatakan seperti itu. Bukan saya ingin jadi ustadz, dan itu pun juga saya nggak mau dikatakan ustadz, karena saya manusia biasa. Tapi paling tidak Pak Yai gini, setiap perjalanan itu memang butuh ada liku-likunya. Setiap perjalanan hidup manusia itu pasti berliku-liku. Nah, hal kita sebagai orang yang beriman, pastinya kalau jalan itu memang tidak menurut syariatnya itu memang tidak boleh dilanggar, kita tidak melanggar. Paling tidak begitu. Sehingga ada rem bagi kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Betul. Tapi Pak Yai sendiri, saya sudah pernah bersama ketika masih di Cempaka Putih. Saya tahu persis, saya tahu banyak tentang perjalanan Pak Yai, yaitu ketika masih di Cempaka Putih. Ketika bagaimana membangun karir itu agar karir itu bisa sesuai dengan keinginan, harus merelakan waktu, mengorbankan pemikiran, mengorbankan banyak hal yang dikorbankan demi karir. Tapi ujung-ujungnya Allah menghendaki lain. Dari karir sebagai biduan, sebagai penyanyi, ternyata Allah menghendaki lain, sehingga Pak Yai mengalami transformasi dari dunia
selebritis, dunia gemerlap, akhirnya pindah ke dunia yang terang benderang. Subhanallah. Awal-awalnya Pak Yai bagaimana ketika panjenengan selama masa transisi itu? Bagaimana? Pergolakan dalam hati tentunya, sementara sisi yang lain ingin karir, sementara yang satunya ada kehendak ilahi. Sampean harus di sini. Baik, Mas Kai. Iya. Kalau boleh saya cerita awal saya jadi begini sebetulnya tidak munafik, Iya. tidak pula juga fasik, Iya. tidak pula juga saya mendolimi. Iya. Saya bercerita sejarah yang sebenarnya. Iya. Awal saya jadi begini itu ada suatu keraguan. Oh ya. Ada keraguan, ya tidak, karena itu tidak pasti. Iya, betul. Ya. Tidak pasti. Jadi tidak pasti. Kalaupun saya terjun begini, kira-kira bagaimana? Kalau saya terjun begini, harus bagaimana? Jadi ada dua kategori. Jadi mengalami kecamuk atau mengalami semacam kontradiksi ya, Iya, betul. antara karir dengan dunia Pak Dunia. Yai saat ini ya, gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, karena semua itu kehendaknya Allah, sehingga walaupun ujian itu luar biasa. Iya. Jadi awal saya cerita saya jadi begini, ada dua kategori, apa saya mau ke kanan, apa saya mau ke kiri. Betul. Tapi saya ambil kesimpulan pada saat itu. Banyak pertimbangan Pak Yai, Banyak. lama juga Pak ya prosesnya Pak Yai. Sehingga apa kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu awal. Awal saya meyakini tentang itu. Ya. Lalu ayat ini dikolaborasi dengan ibadah, dengan sholat. Sehingga menunjukkan bahwa ayat ini yang Allah berikan kepada diri saya dikolaborasi dengan sholat. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, sembahlah, budu rabbukum. Allah itu sang pencipta, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan manusia, walladzi, dan orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian semua itu bertakwa. Nah, disinilah saya mengelaborasi dengan ibadah. Dengan ibadah. Sehingga ada kepastian di dalam kolbunya. Siapapun, dari kalau kita bercerita tentang awal ini, Iya. itu pasti ada keraguan. Betul. Apa Sifatnya manusia ya, gitu ya. karena kita manusia biasa yang memang ya boleh dikata bodoh. Cuman saya belajar. I might be study. Iya. No study, might be stupid. Iya. Begitu kata bahasa Indonesia. Iya. Belajar. Kalau kita tidak belajar, Jadi orang bodoh. jadi orang bodoh. Alhamdulillah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Iya. Alhamdulillah sehingga apa? Ada mulai Ada semacam keyakinan penuh gitu. penuh. Sehingga di surat Al-Imran ayat 200, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di surat Al-Hijr, maaf, di surat Al-Hijr, kalau tidak saya 99, ada sebuah ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakinilah bahwa Allah itu ada di dekatmu, di dirimu. Itulah saya semakin dekat dengan tauhid itu. Subhanallah,
dengan izin Allah. Itulah perjalanan. Ujian demi ujian itu pasti ada ya. Pasti ada. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ujian itu pasti datang, cobaan itu pasti datang dengan kehendaknya Allah. Apa kata Allah? Sabar. Bisobri. Maka kalau kita ditimpa ujian, maka betul-betul sabar kepada Allah. Bahwa ini adalah suatu ujian. Ya, yang jelas seperti kemarin Pak Yai, saya alami sendiri juga ketika di bulan Ramadan H-7 Lebaran, semua tetangga termasuk saya bingung. Ini mau Lebaran tidak punya ini, tidak punya baju baru, tidak punya kue, tidak punya ikan daging. Akhirnya repot juga. Nah, setelah Lebaran ikan daging dan pakaian semuanya ada tersedia. Akhirnya dilewati dengan gembira. Cuma memang awal-awalnya tidak punya pandangan apa-apa. Jadi saya pikir memang dalam perjalanan apapun hidup ini kita harus memang selalu mengutamakan sabar. Betul. Memang sabar itu adalah suatu perintah dari Allah. Wasta'inu bisabri. Dikala kalian melakukan sholat, dikala kalian ingin membersihkan tubuh, maka jalanilah dengan sabar. Wasta'inu bisabri. Ada orang menghina, sabar. Ada orang mencaci, sabar. Ada orang yang macam-macam, sabar. Itulah salah satu contoh bahwa sabar itu tidak ada batas. Sampai kapanpun sabar itu ya tetap sabar. Ada sebagian bagi orang-orang barangkali yang kurang memahami tentang sabar, dianggapnya ada batas. Bahwa sabar yang sebenarnya itu tidak ada batas. Kadang-kadang memang ada orang bilang kesabaran itu ada batasnya, gitu. Jadi yang saya alami dari awal sampai terjadi begini, yaitu ujian diterpa ujian luar biasa. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri. Sabar. Apapun yang dilakoni, maka itu adalah suatu perjalanan untuk menuju kesuksesan. Untuk menuju ke keberhasilan. Ya. Itulah kalau kita betul-betul sabar. Kembali lagi, perjalanan hidup, konteks daripada perjalanan hidup ini sangat luar biasa di ibu kota. Iya. Sampai saat ini Pak Yai memang kebetulan Lebaran ini banyak tamu di sini, sehingga sebenarnya Pak Yai ini mau kembali ke Jakarta karena banyak jemaahnya yang tiap malam di sini memang membuka open house waktu malam hari saja, kadang-kadang siang pun banyak tamu juga, tapi berhubung saat ini hari Jumat ya, jadi memang ada jemaah kita yang tidak atau menunaikan ibadah sholat Jumat. Dalam konteks kehidupan dalam perjalanan di ibu kota, apa yang Pak Yai rasakan selama menjadi istilahnya guru, atau karena banyak jemaahnya juga di Jakarta. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Yai ketimbang ketika dulu mengejar karir di dunia hiburan, saat ini mengejar karir, bukan mengejar karir lagi, tapi diparingi atau diberikan semacam kelebihan oleh yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana perbandingannya ketika Pak Yai mengejar karir dengan kehidupan Pak Yai saat ini? Baik, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Kalau tadi saya bergelut di dunia malam, di dunia selebritis barangkali, terus kenapa kok tiba-tiba kembali kepada jalan yang sebenarnya? Iya. Itu memang ada perbedaan. Perbedaan dari kesabaran, perbedaan dari halalan thayyibah, perbedaan kebingungan, itu sangat berbeda setelah saya terjun langsung kepada Dunia saat ini gitu ya. dunia saat ini. Yang saya alami pada saat saya bergelut di dunia malam, itu ada pahit, ada manis, ada macam-macam. Iya. Tapi begitu saya berubah menjadi ya begini saat ini nih, dengan pola pikir saya, dengan usaha, sehingga saya meyakini menyerah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Itulah ada perbedaan sebetulnya. Barangkali kalau dulu saya berjingkrak-jingkrak, Iya. kalau sekarang saya bertafakkur kepada Allah. Iya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau dulu saya jingkrak-jingkrak, kalau dulu saya pegang mic nyanyi ke sana kemari, begitu saya jadi begini saat ini, subhanallah. Saya selalu bersyukur kepada Allah, menyebut asma Allah. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi perbedaannya, cara menikmatinya itu memang tentu berbeda. Tapi yang jelas tentunya dunia yang dulu dengan dunia yang sekarang dihadapi Pak Kiai ini tentunya lebih enak yang sekarang. Alhamdulillah, lebih nyaman, lebih tenang, lebih sejuk, lebih tenang, lebih akurat dari segala bidang. Lebih sejuk dibandingkan pada saat itu. Iya. Tapi seandainya seandainya masih dicoba-coba untuk membawakan lagu, masih bisa Pak Yai? Ya, insya Allah masih bisa. Alhamdulillah masih bisa. Kalaupun saya suruh nyanyi tetap. Karena apa? Saya berangkat jadi begini, itu awalnya dari selebritis dulu. Iya. Ya, saya tidak seperti kacang lupa kulitnya. Iya. Ada kadang-kadang orang itu lupa akan kulitnya. Jangan. Jadi orang saat mengenal 10 harus ingat 1. Iya. Orang mengenal 100 harus ingat 1. Orang mau 1000 itu harus ingat 1. Iya. Tanpa 1 kita tidak akan mengenal itu 10. Iya kan? Ya, tanpa 1 gitu ya. Tidak akan mengenal akan 1000. Itulah. Jadi saat ini jangan dilupakan. Artinya pahit manis jangan dilupakan. Kalau kita tidak akan melupakan, maka insya Allah mudah-mudahan minimal tidak tergelincir dalam hal-hal yang tidak baik. Pak Yai, saya dengar-dengar juga kalau di Jakarta sering dibawa jemaahnya kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah, subhanallah. Karena saya ya istilahnya keliling Indonesia ya, bahkan ke luar negeri mungkin Pak Yai, kurang lebihnya seperti itu. Kemana saja kalau di luar negeri Pak Yai? Ya kalau saya mungkin kalau saya cerita tentang itu nanti dikiranya ujub atau sombong ya. Ya, saya cerita yang pahit-pahit saja. Iya. Karena saya suka kepada hal yang pahit-pahit. Karena pahit itu jamu Pak Yai. Jamu bagi saya. Ya. Demikian pemirsa channel Pendopo Apoy. Karena ini sebentar lagi Pak Yai akan sholat Jumat di masjid.
Terima kasih Pak Yai atas kesediaannya telah mengisi konten kami di channel kami. Semoga Pak Yai tetap sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Barakallah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari wabarakatuh. Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Allahumma salli ala Muhammad.